warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan semangat pagi untuk kita semua. Terima kasih nih Pak Ono, ya waktunya bisa berkenan menyiapkan buat kita meeting kali ini. Juga Pak Nanang dan tim, ya paralel kita masih tunggu teman-teman lain ya jika mungkin ada yang ingin bergabung nanti. Jadi mungkin sudah dapat ringkasannya bahwa PNM itu butuh semacam solusi untuk internet di lapangan gitu ya, di teman-teman di frontliner untuk mengakomodir berbagai macam lah aktivitas termasuk juga transaksi dan kegiatan mereka. Nah, solusi-solusi ini sebenarnya beberapa kita butuhkan Pak karena memang ini sangat beragam kondisinya di lapangan dan sejauh ini eh, banyak yang memberikan solusi tapi memang belum bisa kita implementasikan. Nah, kemarin rupanya sudah ada kabar dan sudah didalami oleh teman-teman PNM. Nah, kita diminta untuk memfollow up lebih lanjut ke teman-teman ITTS. Nah, sebenarnya kita harapkan pertemuan ini adalah dapat gambaran nanti eh, kira-kira ini apa yang perlu kita siapkan. Bahkan kita kemarin disampaikan oleh PNM kalau perlu ini dalam waktu segera ada 2 titik yang disiapkan di NTT ya untuk dilakukan semacam POC gitu ya atau percobaan gitu ya. Nah, ini sampai akhir tahun setidaknya masih ada sekitar seratusan lebih titik yang mungkin akan dibuka ya yang sifatnya ini memang sangat remote gitu ya kondisinya dan kurang support lah dari teknologi atau juga penyedia provider yang ada sekarang. Nah, eh, itu kira-kira poinnya sementara yang dari saya mungkin Mas Bagus ini sebenarnya network engineer ya lama beliau. Ada juga di sini saya perkenalkan Pak Sus ya Business Development di MTM ya. Saya sendiri mendapat amanah di MTM sebagai direktur utama. Kita salah satu afiliasi dari PNM untuk mengembangkan digitalisasi di PNM dengan mobile apps yang kita punya PNM Digi saat ini ya. Kita juga ikut membantu mensupport holding ya memenuhi kebutuhan dan aktivitas mereka. Mungkin itu sementara dari saya, Mas Sus atau Mas Bagus kalau ada yang mau ditambahkan sebelum ke Pak Ono dan tim, saya persilakan ya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Waalaikumsalam. Ono. Pagi. Ya, kemarin kami yang ini Pak, yang kontak Pak Ono pertama kali. Nah, kenalkan Pak, saya Bagus Pak. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit miss di uh, tempat meetingnya tadi. Saya juga kecilnya juga sih Pak tadi ke kata ke kawan kata dapat di bawahnya ada link Zoom, ya udah kami akhirnya kontak Bapak lagi. Baik Pak, ini jadi seperti yang Pak Asri tadi sampaikan Pak. Jadi mungkin Pak Ono juga pernah ketemu dengan Pak Arif ya, kalau nggak salah ya Pak. Pak Arif itu Bapak Sunan. Lupa, Sunar. Pak Pak Nanang Arif, ngapal, Pak Arif. Pak Arif, Arif Pak ya. Arif. Ya, Ya, nah, Pokoknya Bapak saya lupa, kalau Ibu saya suka ingat. Hafal wajah tapi nggak hafal nama ya Pak. iya, jadi ya itu Pak kebetulan kan memang nasabah kami kan, nasabah PNM itu kan banyak di remote tuh Pak. Nah, tidak, dan kebanyakan yang belum tersentuh dengan teknologi gitu, apalagi dengan komunikasi gitu. Saya juga pernah coba berkunjung ke salah satu nasabah, itu ada di tengah-tengah itu Pak, tengah-tengah kebun sawit gitu Pak, yang bahkan sampai GSM pun juga nggak keterima gitu. Nah, ini tantangan tantangan yang diterima ke kami itu adalah gimana caranya nasabah-nasabah PNM ini bisa menikmati pelayanan yang diberikan oleh PNM via internet ya, khususnya gitu loh Pak. Nah, memang ini tugas berat sih Pak, karena pemerintahnya sampai sekarang pun
bisa menyentuh remote itu gitu Pak. Nah ini tantangan ini yang kami coba mau diskusikan sama Pak Ono nih, gimana kira-kira ada nggak solusinya tuh yang buat buat menghubungkan nasabah-nasabah PNM itu ke dalam ekosistem PNM yang terbentuk saat ini gitu Pak. Seperti tadi Pak Asri ceritakan bahwa dalam waktu dekat ini kebetulan ada case nih di NTT ya Pak Asri ya tadi ya, itu uh, sudah dibuka tapi ada kendala komunikasi. Mungkin Pak Ono bisa ngasih ini nih tips-tipsnya atau solusinya nih malah nih buat kami gitu Pak. Gimana kami bisa menghubungkan mereka ke ekosistem ini gitu Pak. Terima kasih Pak Ono. Kasih. Pak Nanang, ada komentar dulu nggak Pak Nanang? Nah, ini langsung Pak Ano dulu dah. Soalnya, ini jujur dulu ya Pak ya. Jujur dulu. Semua tergantung pada jarak, kondisi medan, duit, anggaran. Biasanya tergantungnya kayak gitu. Juga sebenarnya tergantung kemampuan orangnya sih sebenarnya. Oke. Sekarang saya kasih lihat kondisi medan di Indonesia. Jadi yang selama ini Kominfo, ini dulu ya. Ini share screen, saya coba share screen. Oke. Eh, jadi kondisi medannya bisa dilihat di sini sih. NPerf. Oke. Network performance sih sebenarnya NPerf. Kemudian kita klik aja NPerf-nya itu, udah gitu lihat network coverage. Jadi ini kondisi realnya Indonesia, kita perlu pilih carrier-nya. Misalnya Telkomsel lah yang jaringannya paling besar. Ya udah tinggal dilihat aja mau masuk ke bagian mana. Ini sorry saya tutup dulu, kecilin. Oke. Kita tadi maunya ke Indonesia apa? NTT ya? Nih. NTT. Nih, NTT-nya di mana kalau boleh tahu? Kita zoom aja udah kelihatan banget masalahnya. Mau NTT mana? Ini ada Labuan Bajo, ada Ende, Maumere, ada Kupang. NTT yang mana? Nih kondisinya kayak gini nih. Parah sih, jujur. Kondisinya parah. Oke, jadi kalau udah kita bisa ngeliat kayak gini, sebenarnya nggak terlalu kaget sih kondisi Indonesia parah. Sekarang tinggal masalah solusinya kan. Solusinya tergantung jarak, medan, kondisi sinyal di tempat itu sih sebenarnya. Misalnya, nih saya zoom in dulu ya. Ini saya kasih contoh-contoh aja ya. Misalnya dia nggak terlalu jauh, tapi misalnya daerah penggunaan seperti ini nggak terlalu jauh. Oke, nah kita harus ngelihat juga sih ada yang halangin, ada gunung yang ngalangin nggak. Kalau ada gunung yang ngalangin masalah kita. Kalau nggak ada gunung yang ngalangin, sinyalnya aja yang jelek, masalahnya lebih gampang. Jadi solusinya kalau kalau ada sinyal sedikit kita bisa kuatin sih. Jadi caranya paling gampang gini sih, masuk Bukalapak, udah gitu. Sorry, ini solusi parah banget ini mah, solusi blow on nih sebenarnya. Masuk bisa pakai repeater. Udah. Repeater 4G atau repeater 3G gitu. Atau nih kayak gini nih. Oh, ini mau repeater Wi-Fi ya. Repeater 3G atau 4G. Gini. Oh, ini antenanya nih dia yang jual. Ini antenanya, ini dia contohnya. Ini repeater 3G 4G ya, harganya 3 juta. Tapi ini satu rumah sekalian, bukan handphone itu aja. Atau pakai modem Orbit pakai antena luar, Orbit antena. Mungkin udah tahu kalau modem Orbit ya nggak usah saya kasih tahu. Cuman cari antenanya. Oh, ini antenanya yang antena Yagi. Ada yang jual sih antena Yagi modem Orbit tuh. Kok nggak keluar sih? Iya parah. Antena Yagi 4G. Nih kayak gini-gini sih. Jadi solusinya nggak mahal-mahal banget sih sebenarnya. Ini kalau apa ya? Kalau masih ada sinyal. Kalau nggak ada sinyal sama sekali, kita harus bikin sambungan jarak jauh. Nah, cerita baru seru nih. Kalau bener-bener nggak ada sinyal, kalau kita lihat di sini nggak ada kayak di mana nih. Nah, daerah-daerah sini misalnya ya, Atambu atau mana sini? Nih pokoknya daerah sini nggak ada sinyal sama sekali. Ini baru seru banget. Kita bisa pakai VSAT atau bisa bikin sambungan jarak jauh. Saya kasih contoh yang real ya. Ini teman-teman Manado paling gila sih di Indonesia. Manado paling gila. Jadi teman-teman ini dia bikin sambungan jarak jauh dari Manado
Manado ke Sangieta Laut sama ke Ternate. Oke. Dia bikin jangkauan jarak jauh kecepatannya sekitar 100-200 Mbps. Peralatan yang dipakai seperti ini sih, saya kasih tahu aja. Air fiber. Ini barang-barang yang dipakai kayak ginian. Kecepatannya bisa ratusan Mbps, tapi kalau jarak dekat dia kecepatannya 1,2 Gbps sih. Tapi ini mahal banget serius. Ini buat sambungan satu desa atau satu kota kecil lah. Sambungannya main kayak ginian. Tergantung mau kayak gimana. Kalau mau ngambil bukunya bisa diambil dari sini sih sebenarnya bukunya. Nah ini contohnya. Ini bukunya bisa diambil dari sini. Saya ambil URL-nya aja, saya copy paste ke sini ya, ke chatting. Oke. Bukunya bisa diambil, ini bukunya bisa dilihat di sini nih, bahasa Indonesia udah, yang nerjemahin saya sih kebetulan. Nah ini bisa dilihat, ilmunya ada di sini. Kalau saya cenderung tekniknya yang saya pakai adalah ITTS lebih bagus kalau mau kayak gini ya. Kita ngasih training for trainer sih supaya anda bisa ngerti gimana cara. Jadi kalau nanti kita yang turun langsung, ntar tiap kali jadi tergantung sama ITTS. Kalau kita kasih ilmunya, MTM jadi bisa jalan sendiri juga sih. Kalau butuh pasukan buat gerak, mahasiswa ITTS bisa digerakin. Tapi kira-kira kalau saya cenderungnya lebih ke ngasih ilmu ke MTM-nya. Jadi kasih training aja MTN-nya. Kita bikin workshop di kampus, dikasih semua ilmunya. Kalau mau MTM mau turun sendiri syukur, kalau butuh pasukan buat turun anak-anak ITTS ditarik, mahasiswa dikasih ya sedikit ongkos jalan lah, kira-kira kayak gitu sih kalau saya cenderungin sih. Dan semua ilmunya free ya, maksudnya ilmunya ada bisa saya kasih lihat lagi lah, ilmunya bisa diakses di sini nih, open course ITTS ACID ini free. Saya akan masuk ke kuliah jaringan komputer network ini. Saya copy paste aja URL-nya ya. Ini free, bisa diakses. Kalau mau gombal banget, silahkan semua akses. Maksudnya MTM silahkan, PNM, kliennya nasabahnya PNM juga silahkan. Cuman saya harus kasih warning dulu nih. Ini saya kasih lihat jumlah yang belajar di sini ya. Yang jumlah belajarnya hampir 10.000 orang, 9.597 orang. Yang bisa lulus dapat nilai 90, dapat sertifikat gratis. Jadi sertifikat hanya diberikan yang dapat nilai 90, saya klik aja di sini, cuman 105 orang. Jadi dari hampir 10.000 orang hanya 100 orang yang bisa dapat nilai 90. Jadi masalahnya adalah memang mungkin kemauan belajar atau kemampuannya memang nggak nyampe sih, harus di training serius sih. Kira-kira gitu sih. Jadi semua ilmunya free. Ada dua, satu open course ITTS HCD, satu lagi WNDW.net, bisa diambil. ITTS ada ujiannya. Kalau saya cenderung silakan lihat dulu. Kalau mentok, ngeheng kepalanya, oke, kita kasih workshop. Kalau udah bisa jalan, alhamdulillah. Kalau nggak bisa jalan juga, ya kepaksa saya harus nurunin mahasiswa. Di belakang saya ada pasukan jin yang bisa diturunin juga sih soalnya. Gitu, Pak Asri, Pak Bagus. Siap. Ya taktis saja ya Pak. Iya, kira-kira itu sih. Jadi saya cenderungnya bukan ke apa sih pilot dua lokasi itu dulu, enggak. Saya lebih cenderung kasih ilmu aja dulu lah. Oke. Kalau pilot ntar kita capek, saya capek harus jalan, males. Enggak, Bapak nggak usah jalan kalau nggak mau jalan, Pak. Si Pananang aja suruh jalan dia biar kurusan. Ya, ya Nanti di pasukan kepala jinnya mungkin saya ada pinjem 7 dulu, Bro. Gimana, Pak? Ya dia pengen pinjam pasukan Pasukan jin jinnya. saya. Itu pasukannya si Grasberg lagi di lab tuh 2 malam kagak tidur tuh anak. Iya, ngerjain Ada buku berapa dia. anak sih di lab lagi pada nongkrong. Izin sebentar, Pak Ono. Ini kebetulan di sini hadir juga nih Pak Tanto, Pak Ya. Sutanto. Pak Sutanto ini adalah Kepala Divisi Teknologi Informasi di PNM. Ya. Silakan Pak Tanto, barangkali Pak ada Yulianto. konsen atau mungkin real problem yang dihadapi oleh teman-teman PNM sehingga nanti kita coba mediasi dengan tim ITTS seperti yang disampaikan tadi sama Pak Ono. Mungkin kami di MTM barangkali menjembatani ya sehingga nanti ya saya mengerti lah Pak Tanto juga banyak banget Pak yang diurusin ya, yang harus diberesin gitu ya, mungkin nggak masuk lagi di kepala beliau yang begini-begini. Nah, kami sebagai afiliasi tentu harus mengambil peran itu ya, dan memang kita
salah satu afiliasi ditugaskan untuk itu ya. Jadi mungkin itu barangkali Pak Tanto, silakan Pak Tanto di tengah-tengah waktu Bapak yang begitu padat, silakan ada yang mau disampaikan barangkali. Oke, terima kasih Pak Asri. Salam kenal Pak Ono, Ya, saya Sutanto dari PNM yang biasanya nih nggak gangguin Pak Asri terus Pak. kayaknya happy Pak Siap, Asri diganggu. siap. Iya, Kalau manfaat ya jadi ilmu ya. Terus dapat betul. cuan, alhamdulillah mau Pak, mau Alhamdulillah, Pak, ya kan Pak? benar. Di balik kesusahan itu biasanya kan ada kemudahan dan ada Ya, peluang bisnis betul. baru ya Pak ya. Ya, Ya masalah orang Iya, jadi bisnis kita ya gitu ya Pak. betul. Karena kita Pak izin Pak Ono di PNM kan terus bergerak, terus hmm, tumbuh dan sekarang pergerakannya sudah masuk ke daerah-daerah yang eh, teman-teman operator itu juga belum ready untuk hmm, coverage dari sinyalnya juga. Tadi sempat saya tadi join di tengah-tengah tadi ditunjukin beberapa solusi apa penguat sinyal dan lain sebagainya gitu. Itu workaround yang apa kita sama-sama gali gitu. Yang menjadi problem adalah di sisi kita itu yang sinyalnya itu kadang ada kadang nggak atau bisa hmm. disebutnya tidak ada sinyal itu untuk mendigitalisasi daerah-daerah tersebut. Sinyalnya Ya, PHP memang semua emang. jadi jadi itu memang yang prioritasnya di cabang tersebut. Kalau misalnya coverage GSM-nya stabil gitu, kita agak lebih tenang seperti itu. Nah, kemarin diskusi dengan Pak Asri gitu, adakah kira-kira solusi yang mungkin gitu di daerah tersebut atau informasi tersebut yang sudah ready atau bisa dikoneksikan lah ya, atau numpang tapping lah kurang lebih seperti itu ke internet connection-nya gitu. Ya mungkin ada jaringan-jaringan yang existing di situ di daerah-daerah tersebut yang bisa dikolaborasikan gitu. Kalau kita langsung mungkin narik dari ISP atau dari yang besar-besar gitu kan mungkin cost-nya Ya, jadi lebih dan time delivery-nya jadi susah. Biasanya sih Pak Asri, Pak Ono sharing yang sudah gitu untuk remote instalasi gitu. Tadi Pak butuh pasukan-pasukan yang memang di sisi kita itu ready di kondisi ya di situ tidak ada penginapan itu iya. gitu. Jadi Biasanya di waktu masjid sih. instalasi itu bisa jadi dia nginepnya itu entah di mana gitu. Karena kalau dengar ceritanya juga agak sedih juga. Cuma ya memang kondisi daerahnya memang tidak ada penginapan dan jauh dari penginapan yang mungkin disebutnya itu kayak motel atau lebih resort layak lah gitu. Karena kita hadir di ujung-ujung atau di kecamatan yang memang kantong-kantong kemiskinan seperti itu sih Pak. Mungkin itu Pak, selain dari sisi itu mungkin banyak juga sih sebenarnya yang pengen sharing ke eh, Prof. Ono dengan Pak Asri dan lain sebagainya. Karena IT nggak hanya jaringan saja tentunya dan Iya, banyak lagi yang bisa kita improve. Mungkin iya. itu Pak, salam kenal dari Sutanto Pak, PNM. Ya, baik Pak Tanto. Kalau saya analisanya lebih kepada persoalan supportingnya ya, SDM kita ya. Kalau isu teknis sebenarnya yang disampaikan Pak Ono kan praktis mungkin sudah banyak sumbernya gitu ya. Hanya mungkin bagaimana tim ini bisa bergerak ke remote-remote area tadi itu, menginstalasi, mengaktifkan dan seterusnya gitu ya. Bahkan mungkin maintenance-nya juga. Iya. Karena saya lihat ini pasti perlu maintenance kan. Ya mungkin Betul, secara betul. berkala 3 bulanan, 6 bulanan. Nah, mungkin problemnya di situ salah satu Pak. Mungkin sebelum ke sana, nah bagaimana meningkatkan kompetensi tim kita katakanlah di MTM sehingga tujuan tadi itu bisa dicapai barangkali dalam waktu dekat apa mungkin yang harus kita siapkan barangkali ya tim mungkin ya eh saya tidak tahu mungkin barangkali bisa diuraikan sama-sama Pak Ono dan Pak Nanang barangkali. Ini saya sharing dikit aja lagi. Oh, saya sharing dulu parah. Ini saya kasih lihat kondisi real di lapangan ya. Ini saya taruh dokumentasi saya ada di wiki sih Ono Center ORID slash maaf ORID slash wiki. Oke, kata kuncinya adalah RT RW net. Nah ini kondisi Indonesia hari ini ada sekitar 60.000 RT RW net dan kalau mau jujur ini ilegal sih sebenarnya. Tapi anak-anak kan pada pinter ya, jadi ya jago lah.
Eh, ini RT RW netnya, ini kalau mau ngelihat kondisi realnya dilarang sama Telkom sih sebenarnya. Telkom udah kasih teguran segala macam, cuman saya kasih lihat kondisi yang realnya. Ini kita punya 60.000. Ini ada beberapa yang foto-fotonya ini misalnya di Fak-Fak. Ini mereka email saya, ini foto-foto perjuangan mereka. Jadi mereka ngasih perjuangannya. Nah, yang akan menarik kalau kita bisa ngambil pola-pola yang dipakai ada beberapa. Ini ada satu Cipta Gelar, satu lagi Salmanet, satu lagi Afinet sih sebenarnya di Banten. Ini Salmanet, ini dia narik fiber optik sekarang. Sudah fiber optik ke desa. Ini kalau kita lihat ini dia ini orangnya ini kelihatan ada kabel fiber nih sebenarnya. Pakai di atas pohon. Ini waktu mereka narik, terus mereka juga nyebrangin kali dan sebagainya. Pola yang dipakai sama mereka sama Salmanet adalah mereka bermitra dengan sekolah menengah kejuruan lokal. Jadi ada proses empowering. Jadi sekolah-sekolah itu dikasih guru-gurunya dipinterin segala macam. Akhirnya mereka punya orang, terus mereka mulai gerak dengan orang-orang lokal tadi. Jadi pola yang dipakai bener-bener minterin sih, nggak bisa dia kerja sendiri, bisa tewas dia kalau kerja sendiri. Akhirnya harus bermitra juga sama sekolah-sekolah. Dan pola-pola ini kalau dipakai jadi enak. Tapi kalau mau jujur kita udah mulai fiber sih di daerah sih, bukan lagi seluler. Karena fiber harganya Rp800 per meter. Jadi 1 kilometer hampir 1 juta sih emang. Cuman ya itu masih bisa kebeli dengan kecepatan 1 Gbps. Jadi kita udah mulai kayak gini sih sebenarnya. Kita udah mulai tidak tergantung Telkom. Ini saya kasih lihat lagi yang di Cipta Gelar. Ini lebih parah sih sebenarnya, ini kelihatan fiber. Saya punya slide yang lebih parah sih sebenarnya. Enaknya saya kasih lihat gimana ya? Ya udah cerita dulu lah. Tapi ini anak-anaknya anak-anak Banten, Cipta Gelar itu kayak Kasepuhan, kira-kira kayak Baduy lah, tapi di selatan bukan di utara ya. Lebih ke arah dekat ke arah Sukabumi, dan ini di tengah hutan mereka tarik fiber, tidak ada sinyal di situ. Jadi mereka narik fiber sendiri, mereka punya TV digital sendiri, mereka punya macam-macam sendiri, termasuk pembangkit listrik sendiri. Polanya adalah ya kita pinterin sih akhirnya. Dan ini duit-duit ini mereka bisa bisa invest sendiri. Ini udah kayak negara sendiri kalau mau jujur sih, gitu. Jadi polanya kira-kira gitu Pak, bermitra. Dan mitra yang mau banyak kok Pak, yang mau bekerja sama MTM, PNM banyak banget. Tinggal saya teriak aja, nih ada kerjaan daerah sini, siapa yang mau gabung? Tolong hubungi MTM gitu. Teriak tuh biasanya. Ya. Boleh Pak. Mungkin itu salah satu cara barangkali ya. Mungkin Pak Ono kan sudah banyak jaringan di lapangan atau juga pasukan jin. Karena terus terang Pak, kalau saya lihat kan itu jangka panjang ya Pak. Sementara kan kalau Pak Tanto itu maunya bisa nggak besok aktif, udah begitu aja permintaannya ke kita Pak. Nah ini kan harus kita susun Pak langkah-langkah kita menyiapkan permintaan beliau ini apa saja kan kita. Sementara lapangannya kan kita terus terang nggak mengerti atau nggak paham juga mungkin. Nah, kalau ini bisa kita kolaborasi sama-sama, saya kira sih ketemu nih Pak solusinya. Oh, Itu mungkin Pak Tanto juga barangkali banyak titik-titik nanti yang akan bisa dibuka untuk mengakomodir kebutuhan PNM, ya penyediaan internet di remote area ini ya Pak Tanto ya. Sebenarnya Pak. bukan hanya di timur Pak, sebenarnya di wilayah barat pun katakanlah di Jawa sendiri juga banyak ini. banyak. Ya, dugaan saya banyak karena saya dulu juga OJT ke titik cabang Mekar ini luar biasa Pak, nggak ada memang sama sekali, blank spot aja itu udah. Jadi memang saya kira potensi ini memang, dan PNM itu banyaknya bermainnya di wilayah-wilayah itu. Ya. Kalau di perkotaan bahkan mungkin PNM itu ya karena idealisme dan visinya kan memang ke sana kan, membantu teman-teman di masyarakat yang memang anbang ya, yang memang belum kebal. 20 menit di belakang EON Tangerang itu juga yang di belakang EON BSD itu juga susah sinyal Pak. Nah itu kan miris kita dengarnya kan Pak. Itu 20 menit dari EON paling berapa kilo kan? Paling 15 kilo, 10 kilo kan? Emang. Ini kalau saya boleh usul gini, taktik yang sangat sederhana banget ya. Satu, kita transfer ilmunya ke MTM sama PNM. Jadi transfer ilmu. Soalnya kalau enggak Pak Nanang tambah kurus dia. Jadi nanti kita supply Pak dengan gizi Pak.
Jadi transfer ilmu bisa. Jadi kita ada lab di kampus juga bisa dipakai buat ngutak-ngatik oprek segala macam. Itu yang pertama. Jadi jujur kita butuh banget orang yang ngerti di dalam internal MTM atau PNM yang ngerti kayak gituan sih. Jadi bukan level-level Pak Asri, bawahnya banget nih orang-orang lapangannya ya. Itu satu. Yang kedua, kalau bisa didata tempat-tempat mana yang membutuhkan jaringan. Nah, saya bisa mulai bantu teriak nih ke Ya, ya, ya. pasukan jinnya. Misal cara teriaknya cuma gini Sudah doang. petakan lah Teman, gitu ya. ya, jadi teman-teman ini ada lokasi yang butuh jaringan. Ada yang bisa provide akses nggak ke situ gitu. Oke. Mungkin nggak semua bisa kasih provide akses ya, tapi paling nggak sebagian mungkin bisa ke cover. Nah, yang sama sekali nggak bisa, kepaksa kita harus mikir 2-3 kali lebih dalam Iya, iya. cara cari solusinya seperti apa. Oke. Itu. Terus Jadi, tadi Pak mengenai, nah ini hmm, nih, ini yang isu nih kan, apapun ya sebenarnya kan, hmm, kita ini kan benderanya BUMN ya hmm, Pak. Walaupun sebenarnya MTM ini setengah-setengah BUMN, setengah-setengah swasta lah, bahkan banyakan swastanya sebenarnya. Nah ini ada isu legalitas tadi kan, itu gimana kira-kira ya? Mungkin ada pengalaman atau mungkin oke. ya kita mediasi lah persoalan ini gitu, sehingga memang ya kebutuhan kita jauh lebih besar dari persoalan legalitas kan gitu. Ya, kalau dari sisi ilmu aman. Kalau Iya, iya, tadi iya, iya. transfer ilmu nggak ada masalah, legalitas nggak masalah, transfer ilmu nggak apa-apa. Nah, ini urusan tadi kasih solusi ke yang ada sambungan supaya aman. RT RW net yang mau nyambungin memang harus punya izin ISP. Oke. Dan hari ini ada sekitar 500-an ISP di Indonesia, termasuk Pak Nanang dan Pak Agung itu ada ISP di belakangnya, Pak. Oke. Senyum-senyum dia kurang ajar. Oke. Iya, nah, aku nanti mau closing statementnya itu sebenarnya. Ya, ya, ya. Mungkin ya, ya apa namanya strategisnya dengan Pak Nanang barangkali ya, walaupun mungkin jangka panjang MTM juga mengajukan sendiri aja sebagai ISP gitu mungkin Bisa, ya. bisa juga. Terus pola yang dipakai sama teman-teman di lapangan agak kurang ajar sih, Pak. Saya buka rahasia aja di lapangan tuh kayak gini caranya. Jadi desa-desa atau RT RW net ini nanti bikin kerjasama sama ISP yang legal, dia jadi sub ISP. Nah itu jadi Oh, legal, oke. gitu. Ya, Caranya ya, ya, gitu. ya, 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 Jadi ya. kalau mereka belum punya izin ya harus jadi sub, jadi dari sesuatu yang legal dulu, gitu. Ya, ya, ya. Tapi kalau sekarang juga sebenarnya kalau mau ngajuin izin sebenarnya gratis sih harusnya. Teorinya sih gratis. Teori. Tapi mungkin, tapi waktunya barangkali Pak lama barangkali Pak. Enggak Pak. Harusnya sebentar sih. Tapi nggak tahu lah, mendingan ini dulu lah. Iya Jadi ya, sub aja mending dulu, yang lebih quick win aja kita gampang. cari gitu ya Pak. Iya. Ya. Jadi Pak Nanang dan Pak Agung itu ada ISP di belakangnya, Pak. Jadi Siap, 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 siap. rada aman lah. Ya, baik, Senyumnya baik. beda dia. Jadi memang Kalau ini saya nggak ada, Pak. pihak-pihaknya Saya harus mah jin di banyak nih belakangnya. berarti Pak. Kenapa, Pak? Harus banyak pihak berarti ini ya, disiplin apa namanya? Disiplin tidak hanya masalah keilmuannya tapi mungkin masalah Legalnya. Iya, legalitas iya, ya, iya. lapangan Iya. gitu ya. Cuman kalau bisa cara bermainnya bertahap gitu. Maksudnya Ya, ya. yang bisa kita handle cepat aja dulu. Kalau yang benar-benar susah di tengah laut atau di tengah apa, ya kita mikir 2-3 kali dulu, Pak. Oke. Baik. Soalnya Nah, solusinya mungkin barangkali masing-masing beda-beda, ya, Pak. barangkali begini jadinya Pak Tanto, ini diskusi ya kita Pak Tanto ya. Nah, mungkin titik dari Pak Tanto yang mungkin segera bisa kita apa namanya dalam tanda petik kita realisasikan dalam waktu dekat. Mungkin kelengkapan apa namanya tim ini, apalagi barangkali nanti dari Pak Ono atau Pak Nanang, dari kami di MTM tentu akan menyiapkan SDM nanti kebutuhannya seperti apa. Nah, mungkin titiknya kita mulai dari mana? Ini mungkin apa namanya requestnya ada dulu barangkali ya Pak Tanto ya, misalnya katakanlah seperti tadi disampaikan ada 2 titik di wilayah NTT. Nah ini scale-nya masuk apa enggak 2 ini, atau perlu mungkin barangkali 5 gitu di daerah sana, sehingga apa namanya kalau bergerak katakanlah silumannya Pak Ono itu ke sana itu Pasukan jin. sudah economic scale-nya masuk gitu, kalau katakanlah 5 gitu atau berapa gitu ya Pak ya, atau mungkin ada ini barangkali Pak Tanto. Mungkin silakan Pak Tanto. Ya, mungkin terkait dengan tadi jumlah titik, karena jumlah titik ini kan kebetulan tuh di timur tuh NTT itu kan per kecamatan 1.
Jadi antara satu titik dengan satu titik itu bisa jaraknya lumayan jauh gitu kalau untuk di luar Jawa ya gitu. Eh, Nanti coba kalau untuk tahap awal gitu ya, coba saya kumpulin dulu titik-titik yang mungkin tidak terlalu jauh gitu atau berdekatan secara lokasi gitu atau sekali jalan sehingga nanti pas waktu misalnya untuk survei atau untuk lakukan instalasi juga bisa sekaligus gitu karena kalau ada satu di satu provinsi itu satu lagi di provinsi yang berbeda atau di kabupaten yang berbeda itu kan jadi costly banget lah Ya. ya atau misalnya juga time-nya juga jadi nggak efektif gitu. Titik-titik akan saya kirimkan mungkin ke Pak Asri nanti mungkin di hari ini atau besok sudah saya kirimkan untuk yang eh, kita ingin improve untuk koneksi jaringan. Pak Tanto, punten. Tadi mungkin sempat ngelihat share saya tentang NPerf belum ya? Waktu saya. Belum Pak. Oh, oke. Ini saya share aja. Pak Tanto bisa ngelihat websitenya namanya nperf, nperf.com. nperf.com. Saya ulang lagi masukinnya ya. Ini NP. Sebenarnya network performance sih. Nperf.com, network performance. Di sini ada network coverage. Silakan diklik network coverage-nya. Terus mungkin karena Telkomsel merupakan jaringan yang paling gede, ini kan Indonesia kita pilih carrier-nya Telkomsel aja. Karena udah pasti paling gedenya. Nah, ini kita bisa lihat kondisi sinyal di Indonesia seperti apa sih sebenarnya. Jadi tanpa kita kesana banget juga kita bisa ngelihat dari jauh sih sebenarnya. Kita coba zoom in aja ya Pak ya. Nah, ini kondisi sinyalnya agak mengerikan emang. Betul Pak. Pak Tanto bisa ngasih estimasi di daerah mana kira-kira? Di Ruteng Utara Pak, daerah Ruteng Utara. Ruteng teh paling mana? Aduh, urang lieur. Ruteng itu sebenarnya di Labuan. Nah ini Pak di Labuan Bajo. Itu Labuan Bajo agak ke kanan sedikit. Oke. Agak Ini kanan Labuan sedikit Bajo itu. ke kanan Nah, sedikit ini, daerah sini. Oh ya, kosong ada sinyal ya. daerah sini Pak. Nah ini. Jadi kan yang sebelah kanan tuh ada merah-merah titik merah-merah agak banyak itu Ini. yang ini kota Ruteng Pak. Nah, ke utara sedikit. Kurang Nah, ini, dikit. Pak. Oh, berarti Nah, di sini Rutengnya masih dua. ada sinyal ya? Rutenya ada sinyal Pak, tapi itu di pinggir pantai ini ada kecamatan yang kita cover, ada 2 kecamatan Pak, kanan dan kirinya. Nah, di mosnya Bapak itulah kurang lebih di situ, Oh, di alah. area sini. Ini mah jauh ya. Dari Ruteng sekitar 2 atau 3 jam Pak. Enggak, ini secara jarak jauh dan banyak ini ya, banyak gunung. Jadi memang effortnya Betul. berat untuk nyambung. Wow, ini mah horor ini. Kita bisa milih sih mau masukin ke arah Ruteng atau mau narik ke arah Labuan Bajo. Gitu. Betul Labuan sih, Pak. Bajo kemungkinan besar lebih gampang kalau soalnya kita lewatnya laut ya. Kalau Ruteng Benar. lebih berat karena ini gunung gitu. Kalau saya cenderung akan ke Labuan Bajo sih nariknya sebenarnya. Kalau kita Kalau menghemat. dari ke Labuan Bajo benar Pak itu obstacle-nya juga mungkin nggak terlalu banyak kalau Iya. ke Ruteng kali ya. Iya. Jadi kalau udah mainan kayak gini kita ngelihat peta sih mana Iya, yang lebih oke. gampang. Jadi kalau saya cenderung kayak gitu cara mainnya sih. Gitu kira-kira Pak. Jadi Siap Pak. websitenya namanya nperf.com. Oke. Silakan nanti Bapak lihat. Cuman kita bisa ngelihat juga bagaimana kita di PHP juga bisa kita lihat nih. Saya kasih lihat PHP-nya ya. Biar pada nafsu lu pada. Emang enak. PHP sama Telkom, Pak. Hah? Ini lihat nih ada tulisan find out about our 5G coverage map. Oke. Nah, biar kita lihat bagaimana kita di PHP. Nah, ini kan enak nih. Wah, Ya. kita zoom in ya. Kalau udah kayak gini nafsu udah ngeliatnya. Kita zoom in. Oke. Nih zoom in. Nih Jepang oke, Korea oke, Taiwan oke, Thailand oke banget. Thailand oke banget banget ya. Thailand. Malaysia di PHP, Indonesia kasihan deh loh kira-kira kayak gitu. Tapi Wow. tapi saya ngomong kayak gini di depan orang-orang China Kemhan. gimana, Pak? China, Pak? China parah sih. Di Beijing lah biasa. Oh iya. Oke. Thailand ya luar biasa ya ASEAN. Itu iya ini Thailand keren Itu banget. solid lah gitu, Pak, ya nggak ada Iya, itunya kayaknya. iya. Kalau udah kayak gini kan kita seru. Nah, terus kalau mau lihat lagi satu lagi yang lain adalah Filipina aja kita kalah ya, Pak ya? kenapa Pak? Sama Filipina aja kita kalah tadi saya lihat. Iya. Nah, itu tuh. Filipina kalah. Cuman kita di Kominfo kita lagi eksperimen bikin 5G sendiri Pak, jangan khawatir. Pasti nafsu habis ini.
Eh, kalau mau ngelihat yang lebih seru lagi, kita bisa ngelihat samperin cable map. Oke, kita bisa ngelihat kabel fiber optik di bawah laut di seluruh dunia. Nah, kita bisa ngelihat Indonesia termasuk negara yang paling banyak landing fiber optiknya ya. Nah, ini kita bisa lihat di Labuan Bajo, di Indonesia Timur, fibernya ada di kota mana aja sebenarnya kita bisa lihat sih. Gitu. Labuan Bajo. Labuan Bajo iyalah, itu tempat duit. Pokoknya kabel ngikutin duit lah, jaringan internet ngikutin duit lah, jangan khawatir itu mah. Itu mah rumus yang sudah standar. Rumus nomor Standar. 1 itu mah ya, tetap duit. Iya, jadi gimana caranya kita bisa kasih solusi yang nggak punya duit gitu kan. Sebenarnya solusinya kalau tidak harus online lebih gampang. Dan itu yang saya kasih ke teman-teman Lemhanas kemarin. Mereka ngasih advice ke presiden kan untuk pendidikan. Semuanya pada pengennya online. Terus saya bilang gini, kalau pendidikan SD, SMP, SMA sih banyak buku-bukunya kan nggak banyak berubah banyak. Udah jadi bikin offline, kita bikin perpustakaan digital lokal, e-learning lokal. Baru pada kaget, oh bisa ya? Ya bisa. Udah gitu saya dimarahin sama Bintang 2. Nggak mungkin Pak Ono wifi tanpa internet. Gitu ngomongnya. Gue bilang, aduh ini orang pintar apa nggak sih? Stres gue. Dimarahin si Ono. Bintang 2 marahin gue, buset. Bintang 2 lagi yang merahin, Pak. Dia punya pistol, masalahnya gue kepaksa nurut dah. Ayo Pak BTW, gimana Pak BTW atau Pak Bagus, Pak Sus? Ini harus kita apa namanya kemas nih menjadi bisnis nih di MTM nih. Ya Pak Tanto ya? Ya. Betul, Pak. Cuman bikin orang di MTM ya. Orang Pasti, harus Pak, nyiapin pasti, Pak. orang terus kita Nanti kasih. di bawah Mas Bagus nih Pak. Oh Nanti ya udah. yang ngendaliin Pak nanti. Silakan Mas Bagus atau Mas Sus. Ya ini saya tertarik sama yang komentar dari Mas Agung nih. Oh, Nah, ini legalitas aman, beberapa daerah pernah ke sana. Terus line of sight bergelombang banyak gunung. Ini maksudnya gimana ya Mas Agung ya? iya. Line of sight berarti Kalau mau misalkan nembak wireless kan harus line of sight. ya Harus kelihatan ujung sebelah sananya. Ya. Berat emang karena banyak gunung. Tapi itu ciri khas Ah. timur lah, banyak gunung. Makanya taktik saya biasanya kalau di timur saya akan ngelilingin pantai. Iya. Karena pantai nggak ada gunung, lebih aman. Udah gitu dari pantai ke atas kita cari sungai. Kita ngikut sungai udah gitu. Jadi taktiknya itu pakai fiber Pak. ya bisa kalau mau murah wireless. Fiber 800 perak per meter gitu aja. Kalau mau ikut besok kita ke pabrik fiber optik di Tangerang. Mau ikut? 800 perak semeter. 800 merak semeter Pak, itu sudah all in berarti itu ya. Oh ya Itu belum paket, Pak, Pak. belum pakai router, belum pakai apa. Iya. Belum dipaket berarti ya. Belum Pak, itu harga meteran. Oke. Itu yang 1 core, Pak, atau berapa? Itu, Pak. Satu core. Satu core, ya? Drop wire. Single mode, Pak. Enggak Kalau tahu. buat jarak jauh kan, Pak, buat yang Enggak, ini drop ya. wire biasanya multi mode sih, bukan single. Betul. Single mode agak lebih mahal dikit lah, tapi nggak Iya. parah-parah banget mahalnya. Maklum kaum pemulung, jadi kita gitu kerjanya Pak. Di lab aja ada fiber bekas punya Telkom. udah nggak dipakai, gua minta. Gitu Pak. Siap. Mas Sus ada yang mau disampaikan Mas Sus? Saya cukup dulu Pak. Tadi mengikuti kayaknya udah seru Pak. Seru. Dari dulu Pak Ono memang seru bawanya. Yang seru bikin orangnya Pak, ntar. Iya. Iya. Pak, berarti kami siapkan orang ya, mungkin nanti kualifikasinya seperti apa, mungkin Mas Bagus nanti bisa lah ya jajakin lebih lanjut. Nah, mungkin metodenya seperti apa, titiknya nanti dari Pak Tanto saya kira udah ketemu tadi, setidaknya di awal ini mungkin 5 titik gitu ya Pak Tanto ya. Terus Yap. nanti ada pelatihan untuk upgrade skill teman-teman dari MTM. Nanti yang ke titik bisa dari kita atau bersamaan sebagai pendamping dari teman-teman ITTS juga demikian gitu ya, bisa nanti kita atur lah, mungkin harus kita pikirkan bagaimana
Kira-kira waktu Pak, perlu berapa waktu Pak untuk Gini Pak, eh, kalau di sana udah ada orang, sebetulnya bangsa ordernya minggu lah, 2-3 minggu juga jadi tuh orang, 2-3 minggu. Kalau orangnya udah ada ya, jadi iya iya asumsi iya. saya orang udah ada dulu, orangnya tinggal Hmm, dipinterin. Yang jadi hmm, masalah kalau orangnya belum ada. Kalau iya. orangnya belum ada, saya cenderung caranya rada gombal. Jadi Gimana tuh Pak? caranya kita umumin di internet. Oh Oke, oke. PNM atau MTM butuh orang di lokasi ini, dan kita berharap dari lulusan-lulusan SMK di daerah situ bisa ngelamar dengan syarat, dengan syarat harus lulus kuliah kita di open course. Ini open course bisa diakses. Ini saya kasih lihat open course-nya lagi lah. Ini ada website namanya Open Course ITTS ACID. Ini sudah banyak diakses sama SMK guru-guru segala macam akses di sini. Di sini ada kuliah computer network yang tadi saya kasih lihat. Ini mungkin Pak Tanto belum lihat tadi ya. Jadi ada kuliah computer network, silakan diakses, dan saya berharap mereka bisa lulus dapat nilai 90. 90 ke atas. Ini Oh dari dapat sertifikat. dari 10 dari 1000 ya. Hampir 10.000 tadi. 10.000 ya, gue lupa angka. 10.000 cuma 100 yang bisa lulus sih. Iya iya. Ini kemarin, ini saya kasih cerita dikit aja. Kemarin Secure IT ini perusahaan cyber security, mereka bikin produk untuk cyber security buat Mabes TNI, Kemhan dan sebagainya. Jadi dia bikin produk, dia bukan distributor ya modelnya. Dia pabrik bikin produk buat Kemhan segala macam, terus minta ke saya, no, gue cari orang dong yang ngerti cyber security. Oke, saya akan bantu posting dengan syarat anaknya harus bisa lulus di open course tadi, cyber security. Udah posting 2 bulan, dia nyari 7 orang. Sampai hari ini cuma dapat 4 orang yang bisa di atas 90 dari 4. Dan mereka eksplisit ngomong, mereka tidak mau sarjana. Karena Iya. sarjana mahal, banyak omong. Jadi minta maaf aja nih. Iya. Padahal Dan gue banyak sarjana mintanya juga. biasanya Pak. Jadi mereka nggak mau sarjana, jadi dapat dari mereka butuhnya 7, cuma dapat 4. Dari 4 itu 2 orang benar-benar SMK, terus yang satu SMK-nya itu ditanya kan nilainya bagus banget, dan dia yang pertama kali daftar dan nilainya bagus banget. Kita tanya dong, teman-teman saya nanya, kok kamu nggak kuliah? Soalnya bapak saya tukang bangunan. Jadi Ya, pastilah. orang-orang yang kayak gitu justru yang biasanya gigih Iya dan jago-jago iya iya. akhirnya. Ya. Setuju setuju. Dan ini harus kita bantu kalau udah begitu Pak. Nah, udah gitu mereka masuk, udah gitu saya nego sama security-nya, tuh anak tolong kuliah dong di TTS gitu. Oke. Cocok cocok. Semangat Pak, semangat kalau begitu dengarnya Pak. Ya, Pak, jadi ini kan kita tadi kan yang disampaikan Pak Ono udah lebih lebih kepada normatif lah barangkali ya mungkin ya. Tapi mungkin konkretnya itu kalau katakanlah mungkin punya pengalaman Pak Ono di wilayah NTT dan seterusnya kan kita juga berharap local people sebenarnya yang ya. kita Oh, empower oke. gitu. Tapi kalau kita ekspor ke sana dari Jawa, gua nggak kebayang juga Pak itu pasti nggak tahan lama itu. Nah maksud saya gini Pak, SDM di wilayah NTT sana yang saya nggak tahu lah seperti apa persisnya, tapi kan secara umum ya begitulah kira-kira Ya. bayangannya. Dalam tanda petik mungkin kurang memadai gitu. Nah, khawatirnya kan maintenance-nya nanti kan mau nggak mau kan ini kan kita pasang alat yang Hmm. kita pasang itu harus ada Pak. Nah itu gimana kira-kira Pak? Ini kan kita harus berpikir juga ya jangkanya kan setahun 2 tahun gitu ya sebelum dipenetrasi oleh katakanlah operator provider internet yang lain gitu. Kalau gayanya teman-teman di lapangan, ini ada teman dari Padang sih. Dia juga kemarin di mana ya? Pokoknya NTB atau NTT lah salah satu. Mereka turun ke lapangan. Jadi pola yang dipakai kayak saya gitu persis. Hmm. Jadi kalau dia kebetulan turun langsung, namanya Teddy, dia turun langsung, kemudian dia pinterin orang-orang itu, terus dia lepas, dia tinggal, terus di sana jalan terus. Intinya sih, ya kalau anaknya udah, memang sih kalau anaknya udah jago, anak itu bisa hilang Pergi ya. juga. Iya, iya. Ya harus bikin Ya, dan lagi. itu wajar aja dia pergi juga kan. Ya Kalau wajar. kita Jadi nggak memang butuhin nanti dia. mau nggak mau kita harus dekat juga dengan sekolahnya supaya gurunya tetap bikin orang yang dibutuhin terus. Jadi kalau anaknya hilang ada pengganti terus. Jadi kepaksa kita harus dekat juga sama sekolahnya juga Iya, supaya iya, iya, mereka iya. produce orang Sekolah kan terus. memang udah apa menetap di sana kan. Iya. Ya, oke. Cuman ini sekolah-sekolah kadang-kadang rese Pak. Guru-gurunya tuh nggak ngikutin perkembangan ilmu soalnya.
Iya, iya, iya. Aduh. Dan Tapi saya kadang-kadang udah itu sempat menjadi 5 tugas tahun sampingan di mereka gitu Surya, kan. Pak, Surya University, dan saya ngajar anak-anak Papua. Jadi saya ngerti lah kondisi di timur Oke, seperti apa. siap, siap, siap. Ya, tepat sekali nih Pak Tanto. Berarti kita bermitra dengan Pak Ono nih. Kalau gitu sudah tahu lapangannya dan sudah lama Ya, saya kira betul. menggeluti bidang ini gitu. Ya Oke. Pak, siap. Nextnya gimana nih kita Pak? Next yang pasti tadi usulnya satu training buat orang-orang MTM sama PNM ya. Ya. Kalau yang ada supaya ngerti ilmu tadi. Ya, Cuman trainingnya beda antara manajemen sama praktisi lapangan. iya, iya Pak. Kalau Ya saya Pak. cenderung ke arah praktisi sih sebenarnya. Siap, siap, siap Pak. Yang siap naik tower, siap jatuh gitu. Siap Jangan. mutar kabel gitu ya Pak. Iya, jangan sampai jatuh sih. Ini. Jadi saya cenderung ke arah situ. Kita harus alokasin, nggak tahu nih ntar diaturnya Pak Nanang sama Pak Agung. Saya ngelihatnya sih kalau tergantung kemampuan mereka sih. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, tergantung kemampuan mereka. Jadi saya kasih ilmunya dulu, syukur-syukur mereka nanti jadi TOT ke bawahnya, ini orang-orang ini yang TOT-nya. Kalau nggak bisa juga, nanti dari informasi Pak Tanto, saya akan bantu posting sekolah Oke, atau komunitas RT RW yang ada di situ siapa aja, mereka kasih penawaran. Kalau udah jadi RT RW net lebih gampang ceritanya. Kalau belum ada RT RW net berarti sekolah. Kita harus minterin guru sih sebenarnya. oke. Gitu. Baik. Gitu ya Pak Sus. Tolong nanti kita arrange ya sama-sama. Kita bikin timelinenya sehingga ini bisa nanti kita progres ya ke permintaan yang dari Pak Tanto ini. Paralel nanti kita juga follow up. Mungkin kalau training Pak, kira-kira kapan bisa biar biar juga ini bisa kita punya ancar-ancar juga ini. Ini udah mau akhir tahun barangkali Bapak juga banyak target gitu. Apa mungkin bisa kita Pak Nanang, sisihkan? apa? Ini sekarang Trainingnya online aja kan Pak atau gimana Pak? kalau bisa online lebih bagus dulu. Jadi kalau bisa mereka online dulu ngerjain di Oke, open course. oke, Kalau mentok, oke kita bikin offline. oke. Jadi dibikin online dulu, kasih nilainya berapa. Iya, 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 Jadi Ya, iya. kasih betul. Pak Asri kasih perintah nih. Oke, lu pada ngerjain online karena itu free juga kan. Nanti kasih lihat nilainya berapa gitu. Kalau nggak bisa, ya udah kepaksa kita bikin yang offline-nya. Siap. Buat ngasih gambaran kondisi jadwal saya ya. Horor nih Pak Nanang udah ketawa-ketawa dia mah. Jadwal saya udah nangis sih sebenarnya kalau mau jujur sih saya udah nangis-nangis kerja. Halo. Kita doakanlah Pak Ono sehat-sehat terus Pak, jadi berkah Pak. Nih kondisi jadwal saya 2 minggu ke depan. Kita lihat Oktober. Kayak gini Waduh padat ya. parah padat merayap tanpa harapan ini mah udah bener asli. Kondisi jadwal ngeri. November aja parah. Desember. Waduh Desember ya. Tapi ya enggak itu kalau Ono, kalau ada Pak Agung kan masih ada tim yang lain sih. Siap, Gitu. siap. Oke. Jadi Nggak kalau apa-apa bisa Pak, offline nanti dulu Pak kan ya. kita bisa tindak lanjut lagi melalui komunikasi ya, supaya Iya. ini bisa direalisasi seperti apa. Baik. Sebenarnya kita mau masuk ke PNM-nya itu kemarin juga bingung Pak. Kita itu kan sama Pak Arief kan sebenarnya diminta untuk webinar juga kemarin. Ya. Nah kita mau ngurus webinar itu bagaimana? Ya Ya udah Prof nanti kita ya. bantu Pak. Nanti kita bantu Pak. Ada kebetulan Pak Tanto. Terus terang juga apa namanya webinar sih banyak ya di PNM itu tiap minggu bahkan itu ada yang 3 kali mereka seminggu. Tapi mungkin audiensnya terus Bapak Temanya. menentukan lah materinya apa gitu ya nanti biar kita carikan juga orang-orang audiensnya yang pas gitu ke Iya. webinar yang udah direncanakan itu. Boleh lah Pak kita Iya. atur nanti. Saya kira mungkin next kita bikin aja WA group ya barangkali Pak ya atau gimana Pak? Ya WA Agung dengan Pak Nanang dan Pak Agung. Ono kagak Mohon pakai maaf telepon. kalau Pak Ono memang nggak pakai WA Oh, soalnya. Enggak apa-apa Pak Nanang sama Pak Agung aja. Saya nggak pakai telepon soalnya. Ono parah. Soalnya udah sebel sama pejaten, Pak. Udah nggak mau lagi deh, udah angkat tangan lah. Kapok. Disadap kapok, Pak. Gua kodenya udah ngerti gue nih kalau ini. Takut di hack lagi macam-macam lagi rame nih bocor kayak Pak ya. Gimana Pak Ya, Agung? sebenarnya Pak kalau kita bisa Nanang. masuk kemarin lewat webinar segala macam, sebenarnya kan memang banyak Pak yang bisa dikerjasamakan ya dengan kampus gitu ya. Itu kan banyak banget gitu. Terutama kan kita memang bidangnya kan IT Pak. Nah, teman-teman ini kan memang ahli-ahli di IT gitu dan mereka juga bukan sekedar teori saja tapi juga praktisi gitu.
Iya. Nah, siapa tahu juga bisa memberikan banyak masukan juga untuk PNM. Sebenarnya gitu sih. Boleh Pak, boleh. Mungkin Pak Tanto Mm-mm. ya, mungkin sekarang aja Pak, mungkin Pak Tanto juga nih waktunya berharga sekali kita semua hadir di sini. Mungkin perlu webinar dari apa Pak Nanang atau tim barangkali apa yang mau disampaikan gitu ke teman-teman kita sehingga kita dari sekarang juga prepare gitu audiensnya yang ini. Kalau AO-AO kita itu kan rata-rata milenial berumur maksimum 23 tahun dan wanita, Pak. Jadi Nah, itu mungkin yang apa menarik. iya gitu tertarik ya. Jadi kayaknya kurang pas kalau ke mereka. Mungkin kalau buat mereka itu bagaimana bermain gadget yang aman ya. Mungkin gitu. Buat Ono pasti, Pak. Tapi kalau kita bawa IT security gitu ya, yang model-model omongan kita di sini ya mungkin mereka udah ngantuk duluan barangkali, Pak. Nah, mungkin itu barangkali sehingga tepat gitu. Apa mungkin ke level manajerial atau level middle gitu nanti bisa juga kita diskusikan gitu Pak Nanang. Pak, Bo- mohon maaf Pak, mohon izin kalau di PNM itu lulusan SMA, SMK-nya banyak nggak Pak? Pak Tanto nih yang bisa jawab nih. Jadi Kapan gini berkunjung Pak, biar ditunjukin Pak? Banyakan yang sebenarnya udah SMK, janda pula lagi ya. Itu banyak itu Pak. Berat eta mah. siap 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 Bolehlah siap. itu didaftar Pak, nanti di di sharing ke kita. Silakan Pak Tanto. Ya, Pak Nanang, izin Pak Ya. Pak Asri, terkait dengan ini menarik ya. Kita kan sebenarnya kan nggak empowering juga nasabah atau masyarakat yang dalam tahap merintis usaha gitu, ibu-ibu gitu. Tapi juga teman-teman pendamping kita itu kan tenaga account officer juga ya. Itu juga latar belakangnya memang banyak lebih banyak sih ke keuangan atau SMK atau SMA atau sederajat lah ya. Yang mayoritas itu juga perempuan. Gitu. Nah, mungkin yang kalau saat ini sih kita sudah coba gitu ya memberikan sesuatu buat teman-teman tenaga pendamping itu seperti pendidikan. Kalau yang saat ini kita lagi garap adalah memberikan training office supaya mereka itu lebih lebih banyak tahu bagaimana sih literasi atau menggunakan komputer, karena kan mungkin sebagian mereka komputer atau program-program yang sederhana bagi kita, tapi bagi mereka itu sesuatu yang bermanfaat besar seperti itu. Dan kita berikan semacam kayak sertifikasi atau knowledge bahwa mereka sudah mengikuti training itu. Dan juga media atau bagaimana mereka nanti jika sudah tidak bareng lagi dengan PNM gitu, kan 32.000 karena sampai 40.000 tenaga pendamping itu kan nggak semuanya kita maintain terus Pak jadi karyawan kan, sehingga mereka nanti kalau sudah lulus dari PNM atau sudah nggak bersama dengan PNM, mereka itu punya punya kemampuan atau kapabilitas untuk mereka berusaha di luar ataupun melanjutkan karirnya di luar. Itu salah satu misinya dari CEO kami Pak. Dan tentunya kan 42.000 itu kan nggak semuanya juga berlatar belakang atau memiliki minat yang sama itu. Mungkin ada yang minatnya di UMKM, ada yang minatnya bikin konten, ada yang minatnya IT dan lain sebagainya. Itu mungkin kita bisa cari tema ataupun lainnya yang mungkin segmennya itu cocok dengan mereka gitu. Dan juga sih Pak, kita di sisi IT tentunya Pak perlu dibantu juga sebenarnya dari berbagai pihak gitu, karena kapabilitas dari kita IT juga perlu terus diimprove gitu kan, terkait dengan isu-isu terupdate seperti sekarang, smart security dan lain sebagainya gitu. Terus juga hal-hal yang tadi tertarik tuh Pak, kayak tadi open course tadi ya seperti itu kan. Mungkin untuk kita misalnya untuk menjaring tenaga IT baru atau itu kan bisa menggunakan testernya dari situ dulu. Kalau bisa Iya. lolos, Oh, walaupun bisa banget tuh Pak. Masuk banget tuh. mungkin dari sisi uh, uh, formal education gitu mungkin gitu ya, mungkin dia lulus itu kan. Sekarang kan mungkin zamannya generasi COVID ya gitu. Aku nggak tahu kemarin waktu modulnya dia kuliahnya itu apakah mereka fokus atau enggak gitu, sehingga ada yang mungkin sekedar lulus, tapi juga banyak juga yang punya skill. Tapi kan perlu 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 filtering. Kalau biasanya kan kita testernya atau kan ya
secara wawancara ataupun teknis langsung pas waktu interview. Mungkin tadi yang seperti open course tadi itu menarik tuh untuk menjaring satu syarat gitu untuk join ke salah satu PNM gitu untuk hal teknis IT gitu. Mungkin nggak hanya IT juga di situ, mungkin Pak untuk bisa dikembangkan yang lain. Dan kita mungkin bisa banyak kembangin ke non IT untuk yang lain juga. Gitu Pak Nanang. Ya Pak Tanto, sebenarnya sih saya mau promosi sebenarnya. Ya Prof ya. Ya kan Harus Pak, harus Pak. apa namanya Harus teman-teman Pak, yang harus memang promosikan, masih Pak. mumpung ada Pak Tanto ini Pak bisa masuk ini. Ya kan Monggo, apa Pak. namanya teman-teman yang memang sebenarnya kenapa saya tadi tanya SMA SMK gitu ya Pak. Sebenarnya kita mau kasih beasiswa gratis Pak untuk masuk di tempat kita sebenarnya. Oh, Oke. Jadi siapapun bisa masuk. Kita ada beasiswa itu 1 tahun gratis Pak. Di kuliah di tempat kita. Kalau mau gratis sampai selesai studi juga bisa, tapi ada syaratnya. Nilai IPK-nya itu harus 3,75. wih. Oke. Nah, itu Pak, itu yang sebenarnya ingin kita sampaikan juga, barangkali ada minat, karena ini kan kebutuhan di IT juga sangat tinggi sebenarnya. Kalau tadi Bapak bilang memang bukan hanya di jaringan aja nih, wah sekarang udah perkembangannya udah ini banget Pak, pesat banget Pak. Iya, Kita udah cyber security, kemudian data science, IoT segala macam itu udah ada di tempat kita semua gitu. Dan rata-rata memang diajar profesional gitu. Iya, iya. Kita lagi butuh juga nih Pak, Ya, Prof. ini sekarang nih. Ya. Ya. Ya, itu menarik Pak Nanang terkait dengan tenaga IT juga kan di PNM juga kan mulai dari yang tenaga lapangan mulai dari lulusan SMK juga ada beberapa gitu dan juga masih D3 atau misalnya sudah S1 ingin mempertajam atau melanjutkan tadi studinya itu kayaknya sih bisa aja Pak untuk dikerjasamakan itu. Siap. Jujur sih Pak, kita juga bantu ini sih Dinas Kominfo Tangerang Selatan. Ya. Jadi mereka bikin website namanya Tangsel Belajar. Intinya isinya tryout. Dari kelas 1 SD sampai kelas 12, tryout. Anak-anak silahkan tryout free. Akibat dari situ parah loh Pak. Kita bisa deteksi anak-anak yang pinter dan itu kita bisa tarik jadi mahasiswa. Betul. Betul ya. Parah. Nah, ini kalau PNM mau kurang ajar, teknik-tekniknya bisa kayak gitu. Misal, PNM bikin kayak open course, atau kalau mau bisa pakai open course kita juga bisa free juga sih sebenarnya. Nanti semua sekolah-sekolah silahkan ngerjain kuliah ini, kuliah-kuliahnya free. Bukan untuk gelar ya. Maksudnya ambil kuliah dapat sertifikat, satu kuliah satu sertifikat gitu ya. Nah, nanti PNM kan bisa lihat, oh orang ini bagus, rekrut Pak dari situ. Iya. Silahkan aja sih. Kalau mau gombal, Pak Nanang, kalau mau gombal, kalau PNM mau nih ya, bikin kayak open course, kita kopiin aja materi kita ke tempatnya PNM. Dengan catatan anak yang bagus suruh kuliah di ITTS. Ya. Terus Pak. Ini pra LMS-nya ini Pak Tanto sebenarnya. Iya, betul. Iya, kalau PNM soalnya kan kita ngelihatnya banyak banget ya Pak Tanto ya, Pak Asri. Iya Pak. Makanya kan banyak banget tuh. Tapi AO kita sebenarnya banyaknya itu kan mereka bukan background apa ya namanya teknologi gitu ya. Rata-rata kan memang mereka banyakkan ilmu-ilmu sosial gitu. Manajemen kan ya. Manajemen ekonomi ya gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa sih, dari kitanya kan lebih ke arah. Jadi kalau misalnya dia manajemen, dia mungkin tertarik ke statistik, dia pengen melakukan prediksi, klasifikasi ke depannya seperti apa, buat decision support system. Nah itu dia nggak usah jadi sarjana IT-nya, tapi dia bisa ngambil beberapa kuliah yang dia butuhin aja gitu. Dan ini beberapa kampus sudah mulai ngomong ke ITTS sih, boleh nggak mahasiswa saya ambil berapa kuliah ditransfer jadi kredit di kampus dia? Silahkan aja sih, tapi kita barter, kita juga ngambil ke mereka juga gitu. Siapa? Ada lagi yang mau disampaikan Pak Ono atau Pak Nanang? Kalau diterusin mah panjang saya Pak. Panjang nanti Pak, Bapak nanti punya waktu lupa. Ya insya Allah sih kalau tadi seperti apa yang dibutuhkan kita
personnya ada Pak, personnya ada insya Allah untuk support Oke. Prof juga nanti terkait dengan jaringan, kemudian internet, Iya. kemudian untuk yang lain-lain itu kita timnya ada. Tinggal Oke. nanti apa yang mau kita garapkan gitu sebenarnya. Oke. Ini kita perlu buat NDA dulu atau bagaimana Pak? Atau Nah, itu bagian Pak Nanang tuh. Boleh Pak, MOU, NDA, kemarin PKS, yang kita Pak Nanang. iya, iya PKS ya. Kemarin kan PKS ya? kita sudah MOU ya sama PNM ya, tinggal melanjutkan sih sebenarnya. Kalau ada MOU itu sebenarnya tinggal kita turunkan. Iya. Nah, coba Ya. nanti kita cek lagi lah itu ya MOU-nya ya. Mm-mm. Ya nanti minta Betul. tolong ya Mas Sus atau Pak BTW Siap. MOU itu nanti setelah itu kita NDA aja ya Pak ya. Iya. NDA. Terus mungkin kalau tadi Pak Ono bilang project, nah saya nggak tahu nih match nggak nanti dengan kebutuhan Pak Tanto. Saya ingin matching aja langsung ini. Pak Tanto kan perlu di NTT kapan gitu harus go live-nya gitu ya. Sementara tadi Pak Ono sampaikan setidaknya hitungan minggu, 2 minggu itu bisa selesai. Tapi kan sebelum itu Itu selesai orangnya doang itu, Pak. betul MTM-nya belum punya orang, kita belum tahu matching waktunya. Iya. Nah ini dugaan saya itu bisa sebulanan malah ini. Mungkin training atau mungkin pada yang diulangin atau apa, nah macam-macam gitu. Nah ini harus di-matchkan dengan kebutuhan Pak Tanto. Kira-kira bulan depan Pak Tanto itu November gitu. November bisa live gitu Pak, bisa nggak Pak? Intinya gini Pak Asri, kondisinya kan cabang di sana sudah operation ya, sudah berjalan gitu, dan saat ini sedang juga mengalami ya kendala lah seperti itu gitu. Sama juga seperti sebelumnya gitu. Inginnya memang tapi sesegera mungkin gitu. Ya butuhnya Dan, bulan tapi, lalu harusnya ya Pak ya. Betul. kita realistis saja Pak, kalau memang pengennya besok ya besok, cuma kan kita harus proper ya Pak, kan nggak hanya 5 ini. Mungkin kalau saya dari sisi MTM mungkin bisa nanti coverage lebih daripada 5 gitu, bisa mensupport lebih daripada 5. Dan kalau di bulan Oktober gitu ya mungkin Pak ya, kan 2 bulan untuk siapin orang, dan untuk dua minggu untuk siapin orang, 2 itu saya rasa sih saya coba cari workaround gitu untuk sementara untuk menghandle problem yang ada di sana gitu ya. Apakah mereka harus seperti apa gitu. Sambil paralel teman-teman MTM dan tim dari Pak Ono sambil memulai untuk berproses lah untuk menyiapkan itu semua. Baik. Mungkin itu Pak Asri, karena saya ini bagus juga buat MTM ini, kalau saya dukung banget gitu kan, nggak hanya nanti kalau sudah PNM sendiri sebagai customer, yang tentunya another customer will become in that area, mungkin itu sih Pak. Amin. Nah, jadi portofolio baru lah ini buat MTM. Halo. Ya. Putus. Silakan Pak Tanto. Pak Tanto ini saat ini sebagai informasi Pak Ono, Pak Nanang juga merangkap sebagai Sekretaris Dewan Komisaris MTM. Oh, oke. Jadi beliau sebenarnya tahu persis dinamika apa yang berjalan di MTM ya. Merangkap beliau kan tadi sebagai kepala divisi di PNM, divisi teknologi informasi ya. Halo Pak Tanto, sorry Pak tadi kayaknya. Ya, sorry tadi ada interupsi sedikit. Ya, sorry. Ya, saya dukung banget terkait dengan tadi, bisa dikembangkan tadi Pak Asri. Mungkin tahap awal mungkin sebagai lesson dan juga buat MTM untuk sebagai penyedia atau membuat availability dari jaringan yang ada di daerah-daerah rural seperti itu. Untuk tahap pertama mungkin PNM ya sebagai customer, ya mungkin ada customer lain yang mungkin muncul di situ tadi yang disebutin sama Pak Ono gitu kan, untuk di sisi pendidikan tentunya gitu kan, kita empowering, kita hadir di tengah masyarakat untuk empowering masyarakat juga seperti itu. Ya. Oke. Ya intinya sih kalau kita bantu orang, mudah-mudahan kita juga di daerah sekitar mungkin kita juga bisa sukses di bisnisnya seperti itu. Amin. Rezeki jalan Pak, lancar. Baik Pak Ono, Pak Nanang, Pak Cedri Irawan atau timnya Pak Nanang atau timnya Pak Ono. Saya kira atau ada lagi yang mau disampaikan lagi Pak Ono atau Pak Nanang?
Aman Pak, kita perlu banyak tahajud doa supaya lancar. Amin. Sama-sama. Kalau itu harus, Pak. Baik, nanti segera kita bikin WA group untuk komunikasi lebih lanjut. Terus yang kedua, kita buatkan NDA. Yang ketiga, paralel kami di MTM akan menyiapkan orang, nanti akan kita update ke timnya Pak Nanang ya. Barangkali maksud saya dari timnya Pak Nanang atau timnya Pak Ono mungkin sudah membuatkan skema gitu, kira-kira skema metodenya, maka mungkin juga skema bisnisnya gitu ya, kira-kira seperti apa. Karena kita juga ingin pastikan begitu kita masuk kerjasama harus sustain gitu Pak. Ya. Tadi kan disampaikan Pak Tanto itu di NTT saja ada 3 atau 5 setidaknya. Bayangan saya itu akan di 2023 juga ada setidaknya 200 titik yang mau dibuka se-Indonesia ya Pak Tanto kalau tidak salah ya. Dan saat ini sebenarnya dari sekian persen itu sebenarnya perlu di-replace barangkali dengan solusi-solusi yang misalnya nanti kalau memang dari solusi Pak Ono yang lebih bagus, kenapa tidak kita gantikan dengan ini gitu. Gitu mungkin kami akan siapkan. Pak Asri, sebentar. Untuk sementara ini jaringan yang sudah ada pakai apa ya Pak ya? Nah, Pak Tanto tuh. Ya, untuk jaringan saat ini sih kita campur Pak, mulai dari fiber, Cooper, Yang wireless, GSM, yang di VSAT. bawah barangkali banyak GSM-nya kali ya. Lumayan Pak, banyak juga GSM-nya banyak. Ya. Gitu. Pisat saja kita udah berapa? Ada 100-an ya Pak Tanto ya? Udah 100, lebih 100, mungkin 120 mungkin ada. Iya. Kalau bisa digantikan nanti oleh RT RW Net ini kenapa tidak kan? Betul. Kan efisiensinya kan itu 130 Pak di depan mata. Dan sebenarnya Pisat itu Pak yang memprovide itu kami di MTM. Oh. Karena waktu itu butuh cepat gitu ya. Wah, udahlah kita terima beres saja udah pakai itu gitu. Nah, kalau ini kan mungkin nanti menjadi bisa bisnis baru di MTM untuk penyediaan solusi ini ke teman-teman PNM. Kalau jaraknya nggak jauh sih bisa. Penyediaannya juga lumayan itu, banyak itu pasti ya. Gimana Pak? Vendornya banyak. Providernya banyak gitu. Iya Pak, memang nggak boleh satu, kata Pak Tanto, provider harus banyak Pak. Jadi dia punya kontingensi kalau dapat. Iya. Iya, oke, siap. Baik, kira-kira gitu Pak Ono, Pak Siap. Nanang. Terima kasih atas waktunya yang berharga ini. Ya mudah-mudahan banyak yang bisa kita follow up bersama-sama dan harapan kita ini kerjasama bisa kita lanjutkan ke tahapan yang lebih lanjut ya Pak ya. Siap. Ya, jadi mudah-mudahan segera akad nikah gitu ya Pak. Akad nikah sesama cowok. Ini paling nggak demen nih Pak Ono nih. Disukai bukan sama cewek, sama cowok. Mudah-mudahan bukan hanya akan nikah gitu, tapi bisa berproduksi lah gitu ya Pak. Dan memberikan Ya, Pak, siap. manfaat ke kita ya, ke lingkungan dan ke banyak orang. Terutama ya saya kira kedua belah pihak pasti mendapatkan manfaat lah. Nanti Pak Nanang mau promosi seterusnya itu saya kira kita buka lah ya. Kalau webinar mah mudah Pak, nanti gampang kita buka saja, tinggal cari waktu. Nanti sampaikan ke kita apa bahannya mau dimenteri, terus audiensnya kira-kira targetnya apa, nanti bisa kita atur dengan teman-teman PNM. Itu saya kira dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf tadi ya kalau ada kesalahan kekurangan kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Terima semuanya, Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam.